Jadi kalau untuk penggunaan biasa masih aman sih menurut gue ya. Bahkan untuk dipakai kerja pun kayaknya masih oke-oke aja deh. Desktop awal cuman terminal, desktop 2 itu Next.js front end, desktop 3 itu VS Code, desktop 4 itu Postman, desktop 5 itu dashboard browsing dan lain-lain. Dashboard berikutnya itu adalah database management, dashboard berikutnya adalah Docker GUI-nya. Kita buka dah sampai 10. Nah, mulai itu agak ya. Hey, selamat malam. Jadi di sini mumpung MacBook Pro bekas yang tahun 2015-nya masih rada-rada fresh, belum banyak yang gua install. Jadi gua akan kasih lihat kalau kita pakai setup dia bakal lancar atau enggak. Setup untuk apa? Setup untuk kebutuhan web development. Walaupun sebenarnya gua udah install beberapa hal sih ya, tapi seenggaknya kalian akan ada gambaran deh nanti ke depannya kalau misalkan kalian pengen punya MacBook Pro yang bekas kayak gua ini tahun 2015, 2012 atau tahun-tahun jadul ya, 5 tahun ke bawah misalnya gitu. Itu akan kayak gimana sih rasanya kalau kita pakai untuk kebutuhan coding, terlebih spesifik kalau kita codingnya di ranah-ranah web. Misalnya front end ataupun back end atau mainin full stack kedua-duanya. Sebelum nanti gua masuk ke layar, gue mau kasih disclaimer dulu beberapa hal. Jadi yang pertama adalah ini RAM-nya 16 GB dan juga udah SSD. Harusnya kalau dengan spek kayak gitu secara kertas ya, spek di atas kertas kayak gitu. Harusnya mampu untuk melahap apa-apa yang ada di ranah web development. Nah, gua di sini nggak akan bicara ranah lain kayak macam mobile development misalnya iOS, Android Studio gitu-gitu. Gua nggak akan kesana dulu karena ini gua akan coba hal-hal yang basic kalau misalkan kalian lagi kuliah, terus punya MacBook, terus webnya itu tugas-tugasnya misalnya framework Laravel, Next.js, React.js, terus database, yang gitu-gitu misalnya ya. Jadi kurang lebih seperti apa? Nanti gua akan coba running Docker juga di sini. Nanti MySQL-nya akan gua masukin ke dalam Docker. Terus nanti kita akan coba jalanin Next.js juga. Terus juga kita akan coba VS Code, install extension. Dan juga nanti gua akan kasih sedikit apa aja yang harus kita punya di dalam MacBook kalau kita menjadi web developer kurang lebih ya. Yang basic-basicnya aja lah, intinya mah nggak akan sulit-sulit gitu. Nanti dari segi performance gue nggak akan kayak reviewer laptop yang punya data-data tertentu untuk nge-review sebuah device. Misalnya punya skor bla 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 kayak gitu-gitu karena gue memang bukan ranahnya di sana. Gue lebih nunjukin aja bahwa kalau kita developer dan menggunakan MacBook Pro 2015 bekas ini, itu rasanya tuh feel-nya seperti apa. Walaupun akan terpotong dengan apa? Khusus untuk video ini, jadi performance-nya akan agak sedikit terpotong karena gue screen layarnya atau nge-record layar macOS-nya ini atau MacBook-nya ini langsung di dalam MacBook-nya pakai OBS. Jadinya pasti ada proses di balik layar, di background yang berjalan, yang akhirnya performance-nya pasti ada terdampak lah sedikit ya. Jadi kita langsung saja mulai masuk ke layarnya. Nah, perhatikan di sini gua ada logo OBS yang sedang berjalan, artinya ini layar direkam pakai OBS yang mungkin mempengaruhi sedikit performance dari MacBook Pro-nya. Tapi nggak apa-apa karena memang kita pengen coba dan penasaran ya. Dan gue udah install beberapa hal. Kalau kalian lihat di sini udah ada Postman, terus ada juga hal-hal esensial lainnya semacam Zoom, Mackie, VLC, Discord, Adobe Premiere. Dan waktu gue install ini sih nggak ada kendala apa-apa ya waktu di awal. Cuman ini nggak ke-record, jadinya gue coba untuk video ini kita akan coba install beberapa hal lainnya di luar aplikasi yang sudah berjalan di MacBook Pro yang gue punya ini. Di sini udah ada Docker juga, cuman belum pernah gua klik, belum pernah gua pakai. Jadi nanti kita akan coba pakai seberapa berat dia kalau kita load gitu kan ya. Terus untuk terminal juga di sini ada item dan juga ada warp. Dan ada beberapa aplikasi lainnya kayak macam Bitwarden, Google Chrome, Firefox, dan apalagi ya, Visual Studio Code ada, cuman belum gua install sesuatu di dalam VS Code-nya. Jadi masih polosan. Nanti kita akan coba install extension. Apakah akan berat atau enggak jadinya pas ngebuka VS Code pertama kalinya. Juga di sini gua punya dashboard browser yang sudah diintegrasikan ke dalam home server gua. Jadi kalau gua buka Safari harusnya agak sedikit berat kayak gini. Ada ngeload dulu. Ini kurang lebih kayak gitu. Yang mana ini adalah dashboard browser gua. Jadi kalau gua buka browser, dashboardnya akan seperti ini, bukan lagi Google search seperti biasanya. Nah, ini tuh ada di dalam home server gua. Jadi setiap kali gua buka new tab, itu ngarahnya langsung ke dashboard home server gua. Nah, dashboard ini fungsinya apa? Ini sekaligus kita ngobrolin hal lainnya selain testing-testing di MacBook Pro-nya. Jadi setup-annya kayak gitu kalau gua. Pertama kali punya sesuatu hal yang baru, gua akan arahkan device tersebut
kalau punya browser, ya pasti punya sih. Browsernya bakal punya homepage, yaitu homepage-nya homepage yang dari home server gua. Di sini namanya homar.home. Homar itu untuk mainin dashboard di browser kurang lebih. Untuk apa? Untuk shortcut misalnya. Mau masuk ke YouTube Studio tinggal klik yang ini atau Cloudflare yang ini, email. Jadi semuanya udah ada langsung di dalam tab ketika kita buka browsernya. Termasuk di sebelah kiri juga ada spesifikasi home server yang gua bisa pantau terus-menerus, entah itu prosesornya kemakan berapa, RAM-nya, koneksi internet yang ada di jaringan rumah gua. Jadi lumayan banget, dan juga ada tanggal, suhu, itu bisa kita mainin, dan juga ada beberapa catatan. Jadi satu tab ini lumayan memakan resource seharusnya, karena banyak hal di sini yang berjalan di balik layar browsernya. Kayak contoh ini kan kita ngambil data real time nih ya, berarti ada proses yang mengambil data terus-menerus. Kalau gua new tab lagi, dia akan ngeload lagi, kayak gitu prosesnya, sesmooth itu kalian bisa lihat sendiri. Dan gua akan coba buka 10 biji ya, 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Oke, 5. Ini gua pakai Safari dulu. Nah, Chrome kan kalian tahu ya, memang bebannya gede kan. Nanti kita coba Chrome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tab. Belum kita buka apa-apa di sini, baru dashboardnya doang. Tapi ini dashboardnya pun menurut gue sih udah kayak berat gitu sih. Jadi karena ada banyak statistik dan segala macam. Jadi ini seharusnya udah kayak lu baca artikel aja gitu. Kayak lu buka apa ya, buka web artikel kayak gituan. Terus 1, 2, 3, 4 ini kayaknya udah kita buka dah sampai 10. Ini lumayan ya. Ini akan gue minimize. Jadi biarkan dia terbuka seperti ini, tapi gue minimize. Nah, mulai itu agak turun. Iya, mulai. Nah, kan mulai rada lambat ya. Nggak tahu ini RAM kemakan berapa, gua nggak tahu. Ini kalau kita pindah-pindah seperti itu, pindah sini kayak gini, kayak kita minimize, kayak gitu. Kita buka lagi, mana ya? Hey, oh dock gua hilang. Nah, aman ya. Aduh, kepencet lagi Discord, gak apa-apa. Sekalian kita buka Discord, sekalian ntar kita buka Docker. Rusak ya guys ya. Harusnya sih enggak lah. Harusnya sih enggak akan merusak deh. Harusnya. Oke, Discord udah loading kurang lebih secepat itu. Ini gue minimize lagi ya untuk yang Safari-nya. Dia update dan gue akan coba buka VS Code. VS Code kita buka seberapa lama? Kayak nah segitu kurang lebih. Segitu ya. Belum ada extensionnya tapi kita coba install beberapa extension yang biasa gue install di VS Code. Belum ngeload guys. Segitu. Gimana menurut kalian tuh? Yang tadinya mau beli MacBook 2015 kayak gimana? Segitu cukup gak? Kalau kurang ya silahkan dipertimbangkan lagi gitu. Karena ini faktanya MacBook Pro 2015, spek RAM 16GB, SSD 256. Kayak gini. Tapi mungkin gak di semua laptop kayak gitu ya. Mungkin aja di sini kan ada settingan gue yang sesuatu misalnya trouble atau kayak gimana gitu. Jadi ya gak semuanya akan seperti ini. Tapi kurang lebih bisa menjadi gambaran lah. Kampret tuh kan ini ngebuka apa dah? Discord. Baru ngeload Discordnya tuh, buka ke web, ininya webnya Chrome, loading, nyiksa ini bener. Dan kalau kita pegang laptopnya udah mulai anget ya, mulai anget. Ini baru browser bro, belum yang lain-lain. Ini gue close, gue masukin dulu permissionnya ya, untuk buka VS Code biar dia bisa sesuatu, atau Discord ya mungkin. Oke. Gua akan install misalnya Python di sini boleh, Python. Jadi untuk ngetesnya nanti kita coba install dulu nih yang banyak extensionnya, terus kita close VS Code-nya, terus kita ulang buka lagi VS Code-nya. Dengan posisi ini baterai gue ya, gua nggak pakai, ya gue lupa tadi di awal sebutin. Di sini gua nggak pakai colokan apa power untuk si baterainya atau si laptopnya supaya via adapter casan gitu, nggak pakai ya. Jadi beneran pakai baterai, ibarat kata kita tuh lagi kayak main di luar, terus kita setup seberapa boros sekaligus juga seberapa kenceng dia bisa ngolah semua ini. Nah ini masih installing aja kayak beginian. Terus gua akan install juga langsung di sini Prettier. Gua juga akan siksa langsung install di sini Docker. Langsung juga Slin, nggak perlu dah Slin mah. Git Lens. Wah ini kalau gua scroll kayak gitu kalian bisa lihat nih. Nah seperti itu ya. Tapi mungkin ya akan ada sedikit perbedaan antara gua melihat langsung performanya di mata gua dengan yang di layar YouTube kalian, karena mungkin ada
frame rate yang turun atau kayak gitu-gitulah ya. Jadi nggak bisa secara general gue bilang ini patah-patah gitu. Jadi ini buat gambaran aja, oke? Terus gue cari lagi yang lain. Ini udah mulai agak kayak nggak terlalu smooth ya. Ini mulai nggak terlalu smooth, tapi masih playable lah ibaratnya, masih bisa ditolerir. Nah, tolerir bener kan? Tolerir. Terus mana ya React.js gitu, HTML, CSS. Nah ini boleh dah. Yang dasar-dasar yang kecil-kecil. Ini gua perbesar dulu kali ya. Apa ini udah gede? Nah segini cukup. Auto rename tag kayaknya udah nggak perlu lagi. YAML kita install. Nah ini jadi installnya langsung nih. Berbarengan gitu kan. Terus Pet Intelligence kita install. Gua scroll lagi. Auto close tag install. Ya nggak terlalu kayak gimana sih sebenarnya, gue sih masih bisa menerima lah. Kalau patahnya segini mah masih bisa menerima. Coba kita ke Safari lagi ya. Set. Terus kita pindah sini. Set. Masih aman, nggak ditutup sama dia. Kan biasanya ada tuh yang ditutup prosesnya tuh kalau lagi di minimize. Nah ini mah enggak, tapi masih terbuka dengan aman-aman aja. Kita coba buka YouTube. Ntar gue coba scroll deh biar kalian ada gambaran scrollnya seperti apa kalau di YouTube plus lagi ngebuka banyak tab. Kalau gue denger suaranya ini udah ada mulai suara kipasnya keluar nih, baru sekarang. Kalau dari tadi nggak ada suara kipas dari MacBooknya. Kalau sekarang itu udah mulai kayak gue nggak bisa kasih denger lagi ya. Cobain ya, gue kasih denger ya. Ya kalau nggak kedenger ya udah deh. Intinya kayak gitu. Ini kita coba scroll ya. Kalau scroll sih masih aman tuh. Ini sesuai dengan gestur yang gue lakukan di dalam trackpadnya, di trackpadnya ya. Jadi masih smooth, masih aman. Walaupun ada patah-patah, tapi pergerakannya itu sesuai dengan tangan gua. Jadi nggak telat gitu. Kan kalau nge-lag itu kan biasanya pas kita scroll gitu, scrollnya kapan gitu kan. Tangannya udah dari kapan, scrollnya kapan lagi nanti. Nah kalau ini mah langsung gitu, pas gua scroll langsung aja tuh. Kayak gitu. Oke, jadi masih lumayan, kita minimize lagi. Cuman mesinnya ngehiung bro kalau bahasa Sundanya. Nah ini masih loading. Kita install tema terlebih dahulu. Terus VS Code icon kita coba VS Code. Ini gua search ya di sininya. VS Code dan munculnya kayak gini. Tapi kalau sama PC gua mah kalah sih performanya. Walaupun PC gua cuma Ryzen 7 tapi namanya juga PC kali ya. Tambah RAM-nya 32 lagi. Ini gua setup dulu sini, terus turbo console. Quokka. Ini lagi proses itu juga dia masih bisa ngeload sih, aman. Quokka JS ini apalagi ES7. Nah ES7 MOS masih aman sih. MOS nggak terlalu kayak gimana. Anjir yang bawah ini mohon maaf. Nggak apa-apa lah, double tah gua kasih tah. Oke, sembari kita menunggu VS Code-nya ngeload semua, gua akan install kita akan buka Docker ya. Kita akan buka Docker. Kayaknya gua udah klik berkali-kali nih. Tuh, logo pause-nya udah masuk sini ya. Ini logo pause-nya. Dia berjalan. Gua sebelumnya belum pernah buka Docker di sini, cuman install doang. Jadi sekaligus juga ini gua coba setup sedikit lah. Ini kondisi berjalan VS Code, berjalan terminal biasa, OBS yang lagi nge-record screen, Chrome, Safari, dan Discord di balik layarnya. Use recommended, oke. Kita kasih masuk password dulu. Ini beneran kipasnya kedenger, biasanya kagak. Karena biasanya gue cuma pakai terminal doang plus ngoding paling ngoding apa ya? Ngoding juga front end doang paling sekarang. Jarang banget inian. Ini gue continue dulu, ini gue skip dulu. Penting kita masuk dulu ke dalam Docker engine-nya. Ya kalian sambil lihat, gue sambil ngopi dulu ya guys ya.
Jujur memang starting Docker Engine ini agak lama karena memang di PC gua pun waktu itu kayaknya lama juga sih, nggak terlalu cepat apalagi ini di mobile device ya, laptop gitu. Jadi gua tadi sambil sebat dulu, ini masih kondisi berapa seruput doang dia masih belum juga deh. Nggak tahu deh apakah akan habis satu batang atau enggak. Jadi ukur performancenya dari habis batang rokok atau kagak gitu aja deh. Ya masih muter-muter aja dan kita coba akses yang lainnya. Ini Safari masih lancar, YouTube masih ada, masih scroll lagi aman. Terus di dashboard home juga masih aman-aman aja. Terus VS Code kayaknya udah kelar. Oh masih installing ini Pak. Oh udah kelar. Kita reload ya VS Code-nya ya. Ini gua close dulu, exit. Oke, VS Code di out. Terus kita buka lagi VS Code-nya seberapa cepet. Kita lihat. Udah ya? Belum. Udah belum nih? Udah. Kenceng ya? Belum, Deng. Extension belum pada ngeload. Pokoknya parameter udahnya tuh extension pada ngeload semua. Nah, hitung sendiri tuh berapa detik tadi tuh. Sret tuh dia lagi ngeload tuh. Plus kita cek, nah ini baru beres ya. Plus kita cek lagi Dockernya. Wah bener ini kipas kenceng parah. Masih belum beres Dockernya. Chrome. Kita buka. Wah ini suara kipas bener suara kipas. Ini Chrome ngeload dashboard server gua kayak gini. Nah, cek. Kita coba satu tab lagi. Set. Pret. Dia nggak responsif pula anjir. Ntar gua zoom out. Nah segini. Coba pindah tab. Segini. Pindah tab. Oke. Udah kita close Chrome-nya. Hold. Oke. Dockernya udah kelar nih guys. Dockernya udah kelar. Kita pindah ke image. Aman. Dengerin suara kipasnya guys. Aduh beneran deh. Ada kan? Harusnya ada sih ya. Kayak kurang lebih kayak gitu ya. Ini belum kita ngoding. Nah gua mau tunjukin dulu beberapa hal. Ini gua closing dulu deh. Ini udah lumayan clear ya. Cuman kipas laptop gua masih berputar mendinginkan si MacBooknya. Terus di sini logo Docker juga masih ada. Cuma ya gua quit dulu deh. Gua quit dulu. Biar meringankan gua mau nunjukin sesuatu dulu. Jadi di Mac itu kalau misalkan kalian pertama kali ya pakai Mac terus mau install untuk web development, itu gua di sini terminalnya nggak pakai yang bawaan. Yang mana yang bawaan itu kan ada namanya terminal biasa ya. Mana sih terminal biasa teh? Terminal. Ini ya. Kalau gua pakainya WAP. Karena WAP ini spesifik khusus untuk MacBook doang, untuk macOS doang. Jadi kalau di WAP itu perbedaannya kurang lebih ini kalian bisa lihat historinya tuh enak. Bisa masih anteng ada gitu loh. Ya, terus di sini juga udah integrasi ke ZSH jadinya kan kalau kalian mau ngetik sesuatu misalnya mau nge-chat kayak gini, chat SSH bla bla bla. Ya, sebagai contoh ya. Itu kan kayak gini. Jadi enak banget di sini bisa tanya ke AI juga, Aswap AI atau kalian mau save ini sebagai bookmark atau mau copy outputnya, copy apanya itu enak banget pakai WAP. Jadi kalau kalian punya Mac pakailah terminal WAP ini karena Yahoo guys, enak banget. Bisa integrasi ke sana sininya lebih mudah lagi. Tapi kalau kalian punya rekomendasi lainnya silahkan aja di kolom komentar masukin ya. Sini gua pakai dua, ada item dan juga ada WAP. Jadi pertama kali kalian kalau punya MacBook bisa install kedua terminal tersebut untuk apa? Untuk ke tahapan berikutnya kita setup si Brew. Jadi kalau udah kita punya MacBooknya, punya koneksi internetnya, kita butuh package manager. Nah, salah satu package manager yang the best di Mac itu adalah si Brew bro namanya ya. Jadi kurang lebih Brew itu kayak Linux. Kalau di Linux itu kayak apt install kayak gitu-gitu, apt get update kayak gitu-gitu. Contohnya ini Brew list misalnya. Untuk mengasih lihat list-list apa aja yang udah kita install di macOS-nya. Di sini gua ada beberapa hal ya, misalnya contoh nvm, terus contoh pnpm, yarn, zsh, dan lain-lain, Postman, VLC. Di sini akan terbagi menjadi dua jadinya kalau pakai Brew. Bisa yang via Flagcast itu kurang lebih kayak Brew install min
CSK apa. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang apps-nya itu via graphical user interface atau GUI, nah itu biasanya pakai flag kayak gini, CASK kayak gini spasi apa namanya, misalnya kalian mau install BitTorrent, misalnya BitTorrent kayak gini, atau misalkan mau install aplikasi apa kek, Adobe misalnya tuh. Masih ya sih Adobe anjir. Misalkan Postman kayak gini, Postman, terus kalian butuh Google Chrome, terus misalnya Chromium kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Itu untuk yang graphical user interface. Kalau misalkan kayak Node.js itu tinggal kayak Node versi berapa, versi 20 versi 18, versi 16 kayak gitu-gitu. Jadi Brew ini harus kalian install dulu di awal biar enak. Nah, kurang lebih kayak gimana cara installnya, bisa cari aja di Google karena gampang banget, atau pakai command kayak gini doang nih. Satu baris doang kan kayak gitu, terus lu enter, ntar otomatis Mac OS lu udah punya Brew-nya, dan tinggal eksekusi apapun pakai Brew juga bisa. Anggap aja kayak apt install di Linux. Jadi buat anak-anak Linux mah yang ginian udah biasa aja, tapi buat anak Windows mungkin agak sedikit asing. Nah, di sini karena gua biasa main JavaScript, sini gua udah pakai Node.js juga, tapi Node.js-nya yang gue install tuh bukan via Node.js-nya langsung, tapi pakai NVM. Di sini ada modul namanya NVM atau package namanya NVM, yang mana supaya kita bisa milih versi Node.js ke depannya, mau pakai versi berapa. Jadi NVM itu kayak apa ya? Kayak bungkusan yang di dalamnya punya banyak Node.js. Kalian install sendiri mau Node.js berapapun. Jadi bisa multiple Node.js di dalam macOS kalian. Misal ada versi 12, 14, 16, 20, terus proyekan kalian berjalan di versi 12 yang lama. Nah, kalian bisa tetap switch Node.js-nya ke versi 12 dengan cara kayak nvm use 12 kayak gini misalnya. Terus kalian jalanin proyekannya, maka proyekannya akan lancar, aman-aman aja. Atau misalkan switch lagi ke versi yang berikutnya. Project kalian ada yang berjalan di versi 20, berarti tinggal nvm use 20. Kalau misalkan belum ada Node.js-nya di versi sekian, kalian tinggal install nvm install versinya berapa, misalnya versi 20, 16, kayak gitu-gitulah kurang lebih guys ya. Jadinya ketika nvm list nanti akan muncul list-list yang udah kalian install Node.js-nya, tinggal kalian pindahin mau versi berapa. Untuk kebutuhan anak-anak JS biasanya kita pakai nvm. Yang lainnya lagi tidak lupa udah pasti harus setup SSH duluan ya, kurang lebih terminalnya atau command-nya itu bisa kayak gini, satu baris doang dan itu mudah, tinggal kalian enter, otomatis nanti kalian punya SSH. SSH-nya untuk apa? Untuk kebutuhan misalkan mau integrasi ke server atau ke GitHub supaya kita bisa clone repository yang kita udah punya di GitHub itu sendiri. Kayak gitu. Dan di sini gue juga udah punya ya, makanya kalau gua pencet bat kayak gini, bat spasi SSH idrsa.pub, yang mana ini adalah public key SSH gua. Nah, di sini udah muncul langsung, artinya ini udah tersetup SSH. Nah, kurang lebih komennya sederhana banget kan, tinggal kayak gitu doang itu udah langsung bisa setup SSH di Mac kalian gitu. Nah, untuk BAT sendiri apa Bang BAT? BAT itu kayak chat. Jadi kan kalau chat itu tampilannya seperti ini. Kalau BAT itu kayak via tabel seperti ini. Dan BAT itu bisa di custom lagi, outputnya mau kayak gimana tampilannya. Makanya gua install BAT dengan cara apa? Brew install BAT kayak gini doang. Makanya enakan ya. Kalau anak Linux mah udah standar yang kayak gini-ginian mah udah biasa aja bagi mereka. Tapi bagi yang belum tahu, nah Brew ini kurang lebih kayak gitu peruntukannya untuk mempermudah kita dalam proses penginstalan sesuatu hal atau update-update sesuatu repository atau package kayak gitu. Nah, sekarang gua akan coba install salah satu tools di dalam Docker. Ya, mungkin MySQL dan juga Portainer mungkin ya, kita akan coba seberapa kencang dia bisa memproses instalasi tersebut. Gua akan masukin command-nya di sini. Pertama kita install dulu MySQL, oke? Docker run min gua kasih name dulu. Name-nya misalnya db MySQL. Dia berjalan di port 3306 dalam kontainernya. Kita expose ke 3306 lagi. Terus kita kasih data MySQL root password. Passwordnya misalnya T123 min d dari MySQL. Cannot connect the Docker daemon karena Dockernya gua tadi close. Jadi kita kalau mau mainin terminalnya, buka dulu Dockernya. Seperti itulah ya. Mohon maaf lupa. Biasa kalau di server kan Dockernya nyala terus, nggak perlu dimatiin kayak beginian. Nah, ini proses nyalain lagi Dockernya yang tadi udah kita close, kita buka lagi, kurang lebih kayak gimana? Apakah lebih cepat apa lama? Tetap nggak tahu deh. Ini kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan kita terlalu banyak membuka sesuatu sekaligus pakai ngoding sekaligus proses banyak hal, apalagi kalau udah running back end bejibun data dan background proses, kayaknya nggak terlalu semumpuni yang kalian bayangkan MacBook Pro 2015 itu ya. Tapi pada zamannya kenapa banyak yang bilang ini mantep.
Ya karena mungkin pada zaman itu requirement-nya pun nggak terlalu tinggi kayak sekarang mungkin ya. Dari versi toolsnya itu sendiri. Jadi Docker sekarang kan versinya berapa, yang tahun 2015 kan versinya berapa, gitu-gitu. Mungkin akan menyesuaikan kayak HP gitu bro. Misalnya zaman dulu HP yang RAM-nya 1 GB tuh udah cukup banget untuk kita bisa jalanin apa-apa di tahun 2013 misalnya. Sekarang 2023 HP RAM 1 GB nggak bisa apa-apa lah. Kayak STB bro, kayak setup box gitu kan. Set top box ya speknya, RAM 1 GB. Dikata mau nyetel ini anjir TV, HP 1 GB RAM. Nih, taran lagi. Nah, ini dia proses menginstal MySQL di dalam Docker yang gua udah punya Dockernya. Nanti seharusnya image-nya akan masuk ke si Dockernya. Cuman gua bakal pantau permainan kontainernya itu di dalam Portainer nanti, nggak akan di dalam Docker sininya nih. Jadi kita akan lihat seberapa kencang dia bisa setup, seberapa kencang dia bisa dipakai untuk multitask kebutuhan kita ngoding ya. Untuk VS Code kita tadi udah close, sekarang gua pengen buka lagi deh sembari menginstal. Biar kalian ada gambaran kayak gimana kalau misalkan kalian lagi ngoding terus kalian install sesuatu. Cuman kan ini kondisinya gua nggak ngoding ya. Kita coba buka Safari. Jir nggak ke open dashboardnya, ini lama banget nih. Ya kayak gitu. Bagaimana guys? Ya kalau gua masih kuliah mah dulu ya, belum kerja misalnya nih. Kayaknya menurut gua cukup aja sih. Ya kan anak kuliah harus sabar kan. Kalau nggak sabar skripsinya nggak tuntas ya kan. Kalau gua masih kuliah dulu sih ini sangat-sangat cukup recommended banget. Nah kalau gua posisinya gua sekarang yang udah profesional misalnya ya, kayaknya ini nggak bisa gua pakai. Terus kenapa lu beli bang? Karena sesuai kebutuhan gua. Emang apa bang kebutuhannya? Banyak tanya lu. Kebutuhan gue cuma untuk kontrol server. Gue butuh terminalnya. Gue butuh beberapa apps yang premium di dalam macOS gitu. Sama gue butuh iniannya apa namanya, keyboardnya enak, dan juga ya kalian bisa cek lah di video gue yang unboxing tuh, itu kebutuhan gue beberapanya ada di situ. Dan baterainya awet ya. Ini baterainya tadi ya segitu, sekarang masih segini ya lumayan. Ya lumayan lah pokoknya mah. Gua sesuaikan dengan kebutuhan gua nggak akan pakai yang berat-berat untuk si MacBook Pro 2015 ini. Jadi gua nyadar diri dengan harga sekian, gua tahu akan kayak gimana nantinya ke depannya untuk dipakai apa, batasnya dia kenceng tuh sampai segimana gitu. Jadi jangan ngarep ya buka Android Studio, buka Kotlin atau apa-apa pakai gitu sekaligus YouTubean sampai multi tab misalnya 20 tab sekaligus juga dengan buka-buka sesuatu hal yang banyak kayak gitu. Sesuaikan aja dengan fulusnya ya guys ya. Gua sih memaklumi ya, ini kan gue beli murah juga, jadi ya not bad lah menurut gua mah. Image-nya udah ada. Dan kalau kita masuk ke MySQL-nya apakah coba lihat dulu di Docker apakah MySQL-nya udah ada atau belum. Ini udah masuk MySQL, sini in use. Nah sekarang kita install untuk database manajemennya. Pakai apa ya? Gua belum pernah pakai itu tuh. Kalau gua udah catat tadi di Mac tuh ada yang namanya Beekeeper Studio. Kita akan coba ya, pakai brew installnya, brew install min CSK karena ini graphical user interface GUI kayak yang tadi gua bilang. Beekeeper Strip Studio. Ini untuk database manajemennya. Kayak macam MySQL client gitu atau DBeaver atau apa lagi ya? Gue lupa sih, nggak terlalu banyak pakai begituan. Beekeeper Studio. Gua tipe Beekeeper key. Nah, kayak gini. Ini posisi gua di Monterey ya, 12.6.8 versi. Tadi belum gua sebutin kan ya, lupa gua. Untuk storage-nya 256 SSD ini. Installing CSK Beekeeper Studio. Nah, gua pengen tahu apakah connect gak ke MySQL-nya gitu ya. Untuk setup awal kan gitu aja dulu. Gak perlu jauh-jauh ngoding dulu. Oke, Beekeeper-nya udah masuk. Harusnya kalau kita search kayak gini, Beekeeper ada, kita buka. Ini gua minimize terlebih dahulu, gua minimize yang ini juga. Studio juga, VS Code gua minimize. Ini kita open, loading, kita akan arahin ke MySQL yang tadi kita punya. Connection type itu di MySQL. Host atau portnya adalah ya sudah itu localhost 3306, terus usernya itu adalah root, passwordnya tes123, default database nggak usah, SS10 nggak usah, save connection name ini stdDB misalnya kayak gini. Kita coba tes connection dulu, tes. Apa ya?
Ya sorry tadi setelah gua troubleshooting ternyata gua ada typo ketika gua nge-run kontainer MySQL ya, kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Kalau sekarang nih kalau diklik tes udah aman ya. Connection look good. Di sini localhost 3306. Tadi typo di portnya ternyata pas gua install di WAP-nya. Di WAP-nya itu tadi mana ya? Ini gua bekas troubleshooting apa yang salah yang gua lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi gua masuk ke dalam kontainernya dan ternyata gua salah port. Makanya di sini gua install kontainer baru yang sebelumnya itu dihapus, gua jalanin lagi dengan command yang baru ya, yang kurang lebih 3306.2.3306. Kalau sebelumnya itu gua 3306 tapi dari kontainernya 3006 itu salah. 3306 justru kontainernya. Kalau yang sebelah kiri itu kan bebas, nge-expose keluarnya berapa. Nah, sekarang artinya MySQL udah ada nih ya di dalam Docker-nya dan kita bisa run di Beekeeper Studio-nya untuk akses database-nya kita connect langsung. Yo man, ini udah connect ya. Dan kalau bentar, gua asing banget menunya, gua belum pernah pakai Beekeeper Studio. Mungkin kalian yang udah pernah pakai boleh di kolom komentar gimana rasanya pakai Beekeeper Studio. tbl_user anjay, ala-ala anak kuliah ya. Gak semua sih, tapi kebanyakannya dulu kayak gini tbl_ apa gitu, tbl anjay. Ya udahlah, ini mah cuman untuk testing doang, create table. Udah oke, udah. Ini gua minimize aja. Artinya MySQL udah oke, running lancar di sini. Right, gua minimize. Sekarang kita coba install Portainer kali ya. Untuk command-nya berarti tinggal docker run -d -p port 8000. Terus dari kontainernya itu Portainer 9000 kan bawaannya ya. 9000. Terus kita kasih nama Portainer. Restartnya always. Min volumenya ke var run docker.sock ini supaya kita bisa ngelisten ya, input output lah ibarat kata kayak gitu ya. var/run/docker.sock seperti ini. Min v portainer kita kasih volume data spasi portainer/portainer versi CE. Nah kalau nginstal itu memang kipasnya langsung kayak gitu guys ya. Namanya juga laptop rata-rata kayak gitu ya kalau laptop ya. Jadi kalau untuk penggunaan biasa masih aman sih menurut gue ya. Bahkan untuk dipakai kerja pun kayaknya masih oke-oke aja deh. Ini kan masalahnya gua baterainya udah mulai low, terus gua nggak pakai chargeran juga gitu. Nah ini baterai low ini tadi karena gua ada cut dulu videonya, gua urus anak dulu tadi, anak nangis ya Pak. Jadi gua sono dulu sekaligus tadi research dulu troubleshooting yang MySQL tadi gak connect itu. Jadi itu lumayan tuh, gua nggak pakai chargeran soalnya. Memangkas baterai yang tadinya setengah sekarang jadi kayak gitu. Oke, udah jalan Portainer, harusnya itu ada di port 9000. Kita coba di browser ya. Localhost tik 2 9000 apa 8000 tadi gua bilang 9000 kan. Nah ini ya Portainernya. Nah inilah oke. Not now, get start. Oke, ada dua image, dua kontainer yaitu MySQL sama si Portainer itu sendiri. Dua image-nya itu MySQL latest ini ya yang tadi kita install sudah aman. Terus untuk kontainernya udah pasti ada MySQL juga. Jadi ini sama aja kayak Docker GUI yang tadi kita punya, ya mirip kayak gini. Cuman kalau dari segi fitur kayaknya sih Portainer lebih banyak dan lebih unggul ya, karena di sini ada stack juga, ada apps template juga. Kalian bisa install sesuatu di dalam sini, mau Node.js, Nginx, tinggal klik langsung rebes kayak gitu ya. Ya sejauh ini berarti masih aman untuk buka Portainer sekaligus buka Docker sekaligus buka terminal masih oke. Yang belum adalah Node.js, kita coba install Next.js-nya. Menurut kalian kayak gimana nih performanya, kayak apakah sangat powerful atau biasa aja? Kalau menurut gua sih gimana ya? Dibilang biasa aja dah iya juga, dibilang powerful juga iya juga. Duh gua nggak bisa, ini nih gua paling nggak bisa nih menentukan dia tuh bagus banget atau biasa aja. Oke, sudah ya, kita coba ls lagi. Ini gua ngetes di dalam My Dokumen ya. Gua belum bikin sesuatu. Ini kita akan coba nyalakan ya, pakai yarn mungkin atau buka VS Code dulu, kode titik
nggak bisa nih code-nya belum gua masukin ke ZSH, Cok. Ya udah dari VS Code kita arahin aja sini. Nah, ini ya proyekannya ya. Seginilah kurang lebih, masih bisa dimaklumi lah. Ditambah ini kan nggak lagi dicas nih. Ini versi baterai kayaknya power saving gitu ada sedikit kali ya, walaupun gua nggak setting apa-apa. Jadi ini pengaturan laptopnya nggak terlalu jauh kayak gimana gua, standar aja. Nah ini kita coba nyalain. Pakai YAN aja ya, YAN dev. Localhost 3000-nya udah, kita coba buka langsung, bisa nggak? Langsung kebuka ke Chrome, karena defaultnya gua Chrome. Ya ini paling berisik sih jadinya nih kalau kita buka ini nih, gua jujur-jujuran ya. Buka segini apps itu dia rada berisik. Itu notes-nya buat kalian nih. Jadi untuk MacBook Pro tahun 2015 dengan RAM 16GB dan SSD 256GB, itu buka apps sebanyak ini dia ngehiung bahasa Sundanya, atau bunyinya lumayan agak mengganggu. Tapi untuk performance ya kalian nilai sendirilah. Oke, nextnya sudah jalan di sini ya, udah aman lancar. Dan kayaknya nggak bisa kita coba apa-apa lagi karena kan memang ini template default dari Next.js gitu kan. Ini pun masih, kalau gua swipe juga ini masih, ini sih harusnya masih lancar-lancar aja. Gua pindah kiri masih lancar, gua kayak giniin, gua pindah VS Code aman, gua balik ke terminal aman, balik ke Docker, Portainer masih aman. Buka banyak tab, 1 load, 2 load agak lama, 3 load lebih lama, 4 load lumayan, 5 load. Oke, lumayan. Terus gua balik lagi terminal sini, kita coba coding sedikit. Misal gue mau copy paste sambil ini ya, sambil ngetik ya. Kurang zoom in ya guys, bentar. Nih, gua mau copy codingan atau gua mau ngetik tapi copy paste, ngelag gak? Kayak gini. Ya lumayan lah ya. Dan terakhir sambil kita buka Postman coba ya, Postman. Kan biasanya gitu kalau full stack database setidaknya terbuka di sini via Docker. Postman ada, terus database manajemennya ini ada, Safari-nya ada, Chrome-nya ada, masih cukup smooth untuk menjalankan semuanya. Dan kalau misalkan kita pindah-pindahin ini ke tab yang desktop sini, Postman ke desktop yang berikutnya, terus untuk yang ini ke desktop berikutnya, dan untuk yang database ke desktop berikutnya, dan untuk Docker ke desktop yang berikutnya. Lalu di desktop awal cuma terminal, desktop 2 itu Next.js frontend, desktop 3 itu VS Code, desktop 4 itu Postman, desktop 5 itu dashboard browsing dan lain-lain. Dashboard berikutnya itu adalah database management, dashboard berikutnya adalah Docker GUI-nya. Dan itu semua berjalan cukup lancar kalau gua slide ditambah dengan baterai Mac-nya yang udah habis dan enggak gua cas saat ini. Kurang lebih kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Dan di video berikutnya kita akan coba ngoding juga mungkin nanti di sini. Kalau sekarang kan cuma testing doang, sedikit install, setup, preview kayak gitu-gitu aja. Dan kalau kalian ada request silahkan di kolom komentar aja mau kita siksa apa ini MacBook-nya. Yang penting jangan ranah-ranah mobile lah ya, karena gua nggak ahli di sana. Lebih ke web aja. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.